Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru pada acara belajar bareng. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana memasukkan soal-soal pada aplikasi PTS secara manual. Artinya kita memasukkan soal langsung di aplikasinya satu persatu tanpa melalui proses import. Yang kita laksanakan di saat ini hanyalah mengcopy soal yang sudah kita punyai beserta jawabannya yang sudah siap kuncinya ke dalam langsung ke aplikasi. Berikutnya langsung saja ke aplikasi. Mari kita langsung login dengan menggunakan user dan password kita. Langsung klik masuk. Selanjutnya kita klik mata pelajaran di mana kita akan memasukkan soal-soal tersebut. Untuk kali ini saya pilih untuk mata pelajaran simulasi PTS. Pada aplikasi PTS ini, untuk petunjuk umum dan yang lain-lain sudah disettingkan oleh admin, sehingga kita langsung bisa memasukkan kuis tersebut melalui menu edit quiz ataupun menu dari sebelah atas ini gambar gear, yang bawah yaitu klik edit quiz. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan, add, lalu a new question, kita pilih pilihan ganda, kita klik tambah. Selanjutnya kita wajib mengisikan nama soal. Misalnya nama soalnya kita beri tanda pilihan ganda 1 jawaban benar. Oke, selanjutnya kita langsung ke naskah soal kita blok ke semuanya termasuk sampai ke jawaban beserta kuncinya, sekaligus biar kita tidak sering kembali ke aplikasi atau ke aplikasi di mana soal kita buat. Kita langsung kopikan ke halaman teks soal. Ya, nah, di sini tampak gambar tidak ikut tercopy. Kalau tidak ikut tercopy, ini lebih baik kita del saja untuk sementara. Ya, kita del. Ya, terus kita kembali lagi ke aplikasi pembuat soal kita klik kanan, copy, kembali lagi ke halaman web ini, kita pastekan. Ya, sudah tampil. Untuk memperbesar memperkecil gambar ini bisa kita lakukan dengan cara klik 2 kali. Nanti di sini akan ada ukuran, bila mana kurang besar diperbesar angka-angkanya. Oke. Nah, ini kita beri nama di samping pilihan ganda 1 jawaban benar untuk memudahkan bila mana kita ingin mengedit sewaktu-waktu. Mungkin kita beri nama untuk soal Gunung Cerinci. Selanjutnya ke bawah, tarik ke bawah. Tanda pengaturan awal biarkan tetap 1. Di sini ada pertanyaan, jawaban tunggal ataukah ganda. Apabila kita menggunakan 1 jawaban benar, maka cukup 1 jawaban. Namun bila pilihan ganda ini memungkinkan untuk lebih dari 1 jawaban, maka kita pilih diizinkan memilih lebih dari 1 jawaban. Untuk kali ini kita cukup 1 jawaban dulu. Kemudian apakah nanti jawaban diacak, kita centang kalau menginginkan diacak. Selanjutnya menomori pilihan, apakah nanti di pilihan jawaban itu ada huruf A, B, C, dan seterusnya dalam bentuk seperti ini, ataukah tanpa penomoran. Saya pilih tanpa penomoran sehingga yang tampil hanya lingkaran saja. Selanjutnya pilih 1, ini adalah jawaban untuk jawaban A. Nah, ini kita copy saja. Ctrl C, di sini kita beri Ctrl V. Yang B Ctrl C, Ctrl V. Ya,
Ini hati-hati ketika memasukkan jangan sampai salah ke kotak umpan balik ya. Jadi harus di kotak pilih ya. Pilih satu ini adalah A, pilih dua ini adalah B. Selanjutnya ini pilih 3, Ctrl C. Selanjutnya di sini adalah Ctrl V. Berikutnya lagi Ctrl C, ini di yang nomor 5 ya. Nomor 4 masih terlewatkan. Ctrl C, Ctrl V. Selanjutnya di sini jawaban adalah D. Maka kita taruh jawaban ada di pilih 4. Pada pilih 4 ini nilai kita beri 100% sebagai kunci jawaban. Selanjutnya jangan lupa kalau sudah terisi semua maka ini harus kita hapus. Nah, sekali lagi ini harus kita hapus. Selanjutnya langsung kita klik simpan. Ya, maka jadilah satu soal pilihan ganda satu jawaban benar. Untuk melihat kita preview question. Ya, maka tampilan adalah seperti ini. Nah, ini tanpa numbering. Ini kalau kita lihat kuncinya adalah ya ini yang bagian D. Oke, kalau sudah cukup kita tutup. Demikian cara membuat soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan membuat soal pilihan ganda lebih dari satu jawaban benar. Kita klik add a new question. Kita pilih pilihan ganda, tambah. Selanjutnya kita beri tanda ini untuk soal pilihan ganda lebih dari satu jawaban benar. Nanti tergantung jenis soalnya apa. Kita langsung kembali lagi ke naskah Microsoft Word kita. Nah, di sini saya sudah menyediakan soal untuk pilihan ganda lebih dari satu jawaban benar. Kita blok. Copy. Lalu kita kopikan di teks soal semuanya. Ctrl V ya. Nah, ini pengaturannya adalah sebagai berikut. Jawaban tunggal atau ganda, maka ini kita pilih diizinkan memilih lebih dari satu jawaban. Ini ABC-nya kita tanpa penomoran. Namun kalau Bapak Ibu menginginkan penomoran, disilahkan. Selanjutnya kita copy satu persatu jawaban ini ke tempat pilih. Ctrl C, kita taruh di pilih A. Selanjutnya B, kita pilih di pilihan kedua. Sekali lagi jangan sampai salah ke kotak umpan balik. Kita harus teliti. Ctrl C, ini untuk pilihan ketiga. D, Ctrl D untuk pilihan 4. Selanjutnya yang E, Ctrl C adalah pilihan 5. Nah, kita lihat jawabannya adalah 3. Karena skornya ini totalnya adalah 100%, maka masing-masing jawaban yaitu B, C, D, manakala anak memilih ketiga jawaban ini harus berjumlah 100%. Untuk itu,
maka nanti pembagiannya adalah yang B ini 33%, karena ini kuncinya ya, kita taruh di B yaitu pilih 2, maka kita pilih 33,333%. Selanjutnya di samping B adalah C dan D. Berarti untuk C ini juga kita pilih 33,33%. Demikian pula yang D. Yang D juga. Nah, maka seandainya peserta tes memilih 3 jawaban seperti yang kita maksud, maka mereka akan mendapatkan skor 100%. Namun apabila anak menjawab semua, itu berarti sama saja dengan anak tersebut salah menjawab. Maka kalau dia menjawab semua harus bernilai 0. Untuk itu, karena di sini ada 3 kunci jawaban yang masing-masing nilainya 3,33, jadi 33,33 ya. Tadi di sana juga sama, di sini pun juga 33,333. Di sini juga tadi sudah kita beri 33,3333. Ini secara hitungan. Maka bila dijumlah ini nanti akan mendapatkan 100. Maka kalau dia memilih semua harus menjadi 0. Maka di sini nanti harus kita beri tanda min 50. Di sini juga kita beri skor min 50. Untuk itu pada jawaban pertama ini kita beri penalti min 50. Selanjutnya untuk yang E ini harus kita beri penalti juga min 50. Artinya apa? Bila peserta tes menjawab semuanya, maka menjadikan 0. Nah, tuh. Nah, untuk minus 50 dan minus 50 yang berakibat menjadi minus 100 ini bisa saja Bapak Ibu memberi kebijakan tersendiri, sehingga bagaimana agar anak tersebut tidak sampai mendapatkan nilai negatif atau nilai minus. Silakan, ini menurut kebijakan Bapak Ibu sendiri-sendiri. Oke, kalau sudah selesai jangan lupa ini untuk dihapus kembali, biar tidak terbaca oleh anak peserta didik atau peserta tes. Kalau sudah, maka kita klik simpan. Untuk soalnya kita beri tambahan, misalnya di dalam mobil. Oke, kita beri simpan perubahan. Ya. Maka perbedaan dengan yang atas, kalau yang atas ini adalah satu pilihan jawaban benar, tandanya bulat untuk pilihannya, maka di sini ada pilih salah satu. Tetapi untuk yang bawah ini adalah di sini pilih salah satu atau lebih. Nah, tandanya adalah kotak. Jadi di sini kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Tadi kalau kita lihat kuncinya adalah yang ini. Karena ini diacak tadi. Berikutnya itu saja. Inilah bagaimana cara membuat soal pilihan ganda lebih dari satu jawaban. Oke, kembali lagi. Selanjutnya kita akan membuat soal menjodohkan. Contoh soal, perhatikan langkah-langkah analisis data berikut, disebutkan 1 sampai 5. Nah, pertanyaannya adalah urutan langkah analisis yang benar adalah, nah, jadi ini yang saya blok ini termasuk kalimat pembuka, sedangkan kalimat soalnya adalah ini. Langkah pertama adalah, langkah kedua adalah, dan seterusnya. Sementara jawaban, langkah pertama itu jawabannya adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel,
Langkah kedua itu adalah jawabannya mentabulasi data dengan mengentri ke dalam tabel dan seterusnya. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke aplikasi. Kita tambahkan untuk soal menjodohkan. Kita klik add a new question. Kita pilih matching. Kita pilih matching. Selanjutnya kita klik tambah. Ini kita beri nama menjodohkan. Kita kembali ke sini, kita blok apa yang akan kita pindah ke PTS, lalu kita pastekan di teks soal. Selanjutnya, ini adalah teks soal, ini tiada lain adalah untuk pembukanya, sementara teks soalnya sendiri nanti ada di bawah sendiri atau pada jawaban ini. Sehingga pada jawaban ini kita harus menuliskan soal kembali, di mana soal yang pertama adalah langkah pertama adalah Ctrl C, kita taruh di soal pertama, jawabannya adalah mengelompokkan variabel. Soal kedua, jawaban kedua, soal ketiga, terus jawaban ketiga, nah kalau di sini kurang kita tambahi blank for 3 jawaban lagi. Terus langkah keempat, kita taruh di soal keempat. Selanjutnya jawabannya adalah yang keempat. Dan soal kelima, kita taruh di jawaban kelima. Soal kelima di ini ya, Ctrl V. Selanjutnya jawaban kelima kita copy juga di jawaban kelima. Nah, untuk yang keenam ini soal boleh dikosongi. Kalau menginginkan pengecoh, silahkan ditambahkan pengecoh di bawahnya ini tanpa membuat soal. Selanjutnya jangan lupa kembali lagi ke atas, yang ini dihapus kembali. Yang ini dihapus kembali karena ini tuh nanti akan tampil di di soal. Jadi menjodohkan langkah-langkah analisis data. Ini nama soalnya. Selanjutnya kita simpan ya. Kita cek. Jadi nanti teks soalnya adalah perhatikan langkah-langkah analisis data berikut 1, 2, 3, 4 sampai 5. Langkah-langkah analisis data yang benar adalah, nah di sini nanti soalnya langkah pertama itu jawabannya ini dihadapkan. Langkah kedua harapan jawaban adalah di sini. Langkah ketiga harapan jawabannya adalah ini. Langkah keempat ini jawabannya adalah ini. Langkah kelima terakhir adalah jawabannya yang kita harapkan juga ada di jawaban nomor 5. Selanjutnya kita klik simpan perubahan. Nah, kira-kira seperti apa nanti tampilan soalnya? Kita klik preview question. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk langkah keempat ini ya diuji, tinggal memilih, kita memasang-masangkan. Nah,
Ternyata di sini kok keluarnya diacak. Maka agar tidak diacak, mulai dari urutan langkah pertama, ini kita edit soalnya kembali. Maka untuk pengacaan kita hilangkan. Untuk pengacaan kita hilangkan agar tidak teracak. Kalau tidak teracak, maka tampilannya kurang lebih sebagai berikut. Nah, jadi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Oke, ini nanti anak-anak menjawab langkah pertama itu kira-kira yang mana, langkah kedua yang mana, langkah ketiga yang mana, dan seterusnya. Begitu untuk jawaban atau untuk membuat soal menjodohkan. Kalau kita sendiri bisa melihat isi respon yang benar itu seperti apa. Nah, ini isi respon yang benar. Oke, kita klik tutup. Sekian, ini cara membuat soal menjodoh. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan membuat soal pilihan ganda kompleks benar salah, atau mungkin setuju tidak setuju, atau mungkin sesuai tidak sesuai dengan pernyataan lebih dari satu. Kurang lebih soal yang kita maksud adalah seperti ini. Keselamatan kerja di laboratorium IPA menyangkut keselamatan terhadap pengguna dan keselamatan terhadap alat dan bahan yang digunakan. Dua pernyataan berikut benar ataukah salah. Jadi boleh diganti nanti setuju ataukah tidak setuju, sesuai ataukah tidak sesuai, berkaitan dengan pernyataan di atas. Dalam hal keselamatan pengguna, maka tidak perlu dibuatkan aturan atau tata tertib di laboratorium, serta peringatan-peringatan terhadap bahan-bahan yang berbahaya. Kita mengharapkan anak-anak menjawab salah ini sebagai kuncinya. Ya, saya tandai V. Sedangkan pernyataan yang kedua, sedangkan keselamatan alat-alat perlu diperkenalkan bentuk-bentuk dan nama-nama alat serta bagaimana cara menggunakan dan cara menyimpannya. Kita mengharapkan jawaban anak-anak adalah benar, karena di sini benar itu kita pakai sebagai kuncinya. Maka nanti dalam penulisan soalnya kurang lebih kita menggunakan embedded answer, ya. Kita pilih bentuk soalnya adalah embedded answer. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Untuk kunci, jadi setelah pernyataan pertama ini, lalu jawabannya, cara menulis jawaban adalah kurung kurawal, buka, titik 2, MCV, titik 2. Nah, apabila salah ini sebagai kunci, maka depannya harus diberi tanda sama dengan. Namun bila nanti yang sebagai kuncinya adalah yang benar, seperti yang ini, maka nanti tanda sama dengannya di depannya kata benar. Ini kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti tampilannya akan sama, cuma ini berbeda kunci. Yang ini kuncinya adalah salah, sedangkan pernyataan kedua adalah kuncinya benar. Ya. Kita langsung saja kita blok ini soalnya, kita copy. Selanjutnya pada aplikasi membuat soal, kita pilih add new question. Selanjutnya kita pilih embedded answer close. Nah, kita pilih yang ini, lalu kita klik tambah. Nah, selanjutnya tinggal copy paste saja di teks soal ini. Ya, nah, cukup demikian saja. Ini sudah cukup. Lalu kita beri nama soalnya adalah pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari satu pernyataan. Nah, ya, pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari satu pernyataan. Nah, lalu kita simpan perubahannya. Nah, ya, maka sudah jadilah kalau kita lihat kurang lebih seperti ini. Ya, maka tampilan soal di anak nanti kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau kita bisa melihat kira-kira jawaban yang benar itu yang mana, kita klik isi respon. Nah, yang
atas adalah yang salah, yang bawah adalah benar. Kalau nanti kita menginginkan kalimat ini menjadi sesuai atau tidak sesuai, tinggal mengganti jawabannya aja ini ya. Misalnya ini adalah salah, ini sama saja dengan tidak sesuai. Terus benar ini kita ganti dengan kalimat sesuai. Ini benar, kita ganti dengan kalimat sesuai. Yang ini salah, ini kita beri kalimat tidak sesuai. Maka lalu kita simpan. Maka soalnya sekarang kalau kita lihat menjadi tidak sesuai, tidak sesuai. Begitu kurang lebih saya kira cukup. Dari keempat bentuk soal ini adalah pilihan ganda 1 jawaban benar, pilihan ganda lebih dari 1 jawaban benar, menjodohkan, dan yang keempat adalah pilihan ganda kompleks benar salah lebih dari 1 pernyataan. Nah, untuk membuat soal ini agar di tampilan anak-anak itu tidak sama untuk setiap nomornya, maka kocok pertanyaan ini kita centang. Selain itu, Bapak Ibu bisa pula menambah bobot tiap soal. Misalnya soal yang menurut Bapak Ibu mempunyai bobot yang besar atau membutuhkan pemikiran yang lebih dari 1, maka ini bisa kita tambahi bobotnya. Untuk pilihan ganda biasa misalnya bobotnya 1, untuk pilihan ganda lebih dari 1 jawaban bisa saja ini kita beri bobot 2 atau berapa terserah. Ini kita edit, kita klik tanda apa itu gambar pensil ini, kita beri tanda 2 lalu enter. Berikutnya misalnya menjodohkan, karena ini tadi menjodohkan soalnya cukup lumayan banyak, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa saja Bapak Ibu mengeditnya dengan menjadi bobotnya 5 atau mungkin 3 ya, atau mungkin terserah Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih untuk mengganti bobot agar sesuai dengan apa itu kekomplekan soal yang kita buat. Demikian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.